Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazna sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat, Bapak Ibu, saudara-saudari, sholihin sholihat, a'azzakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini Allah kembali memperkenankan kita untuk dapat hadir di salah satu majelis di antara majelis ilmu, taman di antara taman surga yang kita berharap Allah memberikan keberkahan kepada kita malam hari ini dengan dekatnya kita dengan ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah jalan kita semuanya menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang senantiasa ikhlas dan istiqomah di atas jalan kebenaran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan mencoba melanjutkan materi kita dalam kitab Ar-Rasulul Muallim, Rasulullah Muhammad sang guru. Kita sampai pada metode yang ke-10. Metode yang ke-10 adalah ta'limuhu sallallahu alaihi wasallam birrasmi alal ardi wat turab. Metode pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengajar para sahabat radhiyallahu anhum. Yang ke-10 adalah beliau menggunakan wasilah atau sarana menulis atau menggambar di atas tanah dan debu. Jadi memang Rasul kita sallallahu alaihi wasallam seorang ummi yang tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menggambar di atas tanah dan di atas debu. Dan metode ini seringkali digunakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan gambaran besar kepada para sahabat tentang satu materi, yang mana dengan gambar itu para sahabat radhiyallahu anhum dan umat setelahnya jadi tahu apa yang dimaksudkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih jelas. Ya. Maka muallif rahimahullahu ta'ala, Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullah, beliau menyebutkan beberapa hadis yang sahih yang menjelaskan kepada kita bahwa Nabi SAW beberapa kejadian menggunakan tulisan untuk menyampaikan satu narasi atau menyampaikan satu materi kepada para sahabat. Di antaranya adalah hadis yang bersumber dari sahabat Jabir dan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, di mana sahabat Jabir pernah berkata radhiyallahu anhuma, kunna julusan indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pernah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa khatta bi yadihi fil ardi khattan hakadha amamah, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambar satu garis di depannya, satu garis. Ya, saya bacakan dulu, nanti saya coba akan gambar di sini sesuai dengan lafadz hadisnya. Faqala, lalu Nabi SAW bersabda,
hadza sabilullah azza wajal, ini adalah jalan Allah azza wajal. Fa khatta khattaini an yaminih wa khattaini an shimalih. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambar 2 garis di sisi kanan dan 2 garis di sisi kiri. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadhihi subulus syaitan, hadhihi subulus syaitan, ini jalan-jalannya syaitan. Summa wada'a yadahu fil khatil awsat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya di jalan atau di garis yang tengah tadi. Summa ta'ala hadhil ayah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat di dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u. Dan sesungguhnya jalan ini adalah jalanku yang lurus, kata Allah, fattabi'uh, maka ikutilah jalan ini. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Jangan sekali-kali kamu mengikuti jalan-jalan selain jalan ini, fatafarraqu bikum an sabili, maka kalian akan tercerai-berai, kalian akan terpisahkan dari jalan yang benar. Wassakum bihi dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepada kalian agar kalian bertakwa. Jadi untuk lafadz hadis ini kita faham Nabi SAW gambar begini, Pak. Jadi Nabi gambar satu panjang begini. Terus Nabi mengatakan hadza sabilullah, ini jalannya Allah. Jadi Nabi itu memang ummi, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Tapi kalau untuk menggambar, memberikan isyarat dengan garis dan lain sebagainya, Nabi bisa. Tapi kalau harus memberi keterangan sabilullah misalnya, seperti ini Nabi SAW memang tidak bisa, karena Nabi ummi, sabilullah, ya, tidak bisa. Ini juga sebagian dari keutamaan Nabi. Justru ketika Nabi SAW itu ummi, maka itu adalah keutamaan Nabi, bukan suatu aib. Kenapa? Kalau saja Nabi SAW bisa membaca dan bisa nulis, maka orang-orang akan menuduh Nabi SAW bahwa Al-Quran itu dibuat-buat oleh Nabi SAW. Oleh karena itu memang Nabi SAW itu diutus Allah dalam keadaan tidak bisa baca, tidak bisa menulis, agar tidak ada satu orang yang berhilah dan beralasan bahwa Al-Quran ini buatannya Muhammad. Nabi tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Jadi keotentikan dan kemurnian Al-Quran itu terjaga karena Nabi yang diutus tidak bisa baca dan tidak bisa nulis. Nah, Nabi buat begini, hadza sabilullah, ini jalannya Allah, ya. Lalu Nabi membuat 2 garis di sebelah kanan, ini, terus sebelah kiri 2. Sesederhana ini, ya. Tapi orang itu kalau sudah melihat gambar, ya, maka apa yang ingin dimaksudkan Nabi lebih dapat. Lalu Nabi mengatakan hadhihi subulus syaitan. Adapun jalan-jalan ini adalah jalan-jalannya syaitan, ya. Lalu Nabi meletakkan tangannya di garis yang ini, ya, begini, di tanah, ya, tapi ya di tanah. Terus Nabi membaca ayat wa anna hadza sirati mustaqima, dan sesungguhnya jalanku ini jalan yang lurus, fattabi'uh, maka ikutilah jalan ini. Wala tattabi'us subula, dan jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain, fatafarraqu bikum an sabili, karena jalan-jalan yang lain bisa memisahkan dirimu dari jalannya Allah. Dzalikum wasaqum
Yang demikian itu diwasiatkan Allah kepada kalian, la'allakum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka nampak jelas bahwa jalan yang diridhai Allah itu adalah jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan yang apa? Jalan yang mana jalan ini dibimbing oleh Allah dan Rasul-Nya sesuai dengan tata aturan yang telah Allah terahkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Tapi ingat bahwa sama-sama tujuannya, misalnya tujuannya dari bawah ke atas, ada jalan-jalan lain yang selalu menggoda, jalan-jalan lain yang selalu menawarkan kenyamanannya, mengatakan bahwa tujuan kami tujuan yang sama, kita sama-sama berarah ke arah yang sama, ya. Dan di dalam ayat ini Allah mengatakan jalannya Allah cuma satu, sirati mustaqimah, jalanku satu ini yang lurus, ya. Adapun jalan-jalan setan itu subul, kata Allah. Subul itu apa? Jamak dari sabil, ya. Jamak artinya banyak, ya. Itu menandakan bahwa jalan setan itu lebih beragam dan lebih menawarkan godaan yang berbagai macam daripada jalannya Allah. Karena jalannya Allah itu hanya satu, makanya pantas ketika manusia terus akhirnya, hamba-hambanya Allah terus akhirnya bosan, ya. Sedangkan jalannya setan itu beragam, makanya menyenangkan, Pak. Kayak setan itu memang kreatif, gitu ya, kreatif, ya. Tapi ingat, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa jalan selamat hanya yang tengah, hanya jalannya Allah. Adapun jalan-jalan syaitan ini selalu menjerumuskan kita kepada kesesatan, ya, menjerumuskan kita kepada kesesatan. Hadirin muliakan Allah, ya. Para ulama membagi syaitan itu menjadi dua, syaitan dari kalangan manusia dan syaitan dari kalangan jin. Syaitan dari kalangan manusia, ya, itu disebut oleh Allah sabilul mujrimin. Apa? Sabilul mujrimin. Allah sebutkan dalam surah Al-An'am ayat yang ke-55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin." Maka demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Quran agar terlihat jelas jalannya orang-orang yang mujrim. Mujrim itu siapa? Mujrim itu orang-orang yang dosa, pendosa, orang-orang yang ingkar kepada Allah. Para ulama membahas setan dalam kalangan manusia itu disebut Allah dengan mujrim, dan dibagi oleh para ulama, ya, mujrim atau ahlul batil, orang yang selalu mengajak kepada keburukan, itu menjadi 5 kelompok, ya. Ahlul batil atau orang-orang mujrim itu 5 kelompok. Ini setan dari kalangan manusia. Yang pertama siapa? Yang pertama adalah al-kafirun, orang-orang kafir, orang-orang yang secara jelas dan terang-terangan menolak agama Allah. Makanya ada surat sendiri, ya, Pak, Al-kafirun lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Karena memang mereka sudah menolak. Khatamallahu ala qulubihim, Allah menutup rapat hatinya, wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Mereka sudah tidak mau lagi dengar kebenaran, tidak mau lagi melihat kebenaran, ya. Lalu yang kedua adalah al-musyrikun, orang-orang yang menyekutukan Allah, ya, orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang musyrik ini, ya, orang-orang musyrik. Jadi dia ada orang musyrik itu yang tidak percaya Allah tapi menuhankan zat selain Allah. Atau ada juga orang musyrik yang percaya adanya Allah tapi menyandingkan zat lain di sisi Allah. Ia mengatakan zat ini sama dengan Allah atau lebih baik daripada Allah, ya. Ada yang berkata demikian,
ya, maka secara keislaman dia batal, murtad secara ijma' ulama. Ada orang yang mengatakan ada zat yang sama dengan Allah atau lebih baik daripada Allah. Ada hukum yang sama dengan hukum Allah atau lebih baik daripada hukum Allah. Para ulama ijma' sepakat orang seperti ini murtad, keluar dari agama Allah, ya. Nah, ada orang musyrik yang kedua. Yang ketiga adalah orang munafik, al-munafikun. Ini juga masuk golongan mujrimun, Pak. Munafikun itu apa? Nampak luarnya Islam tapi hatinya benci sekali dengan Islam. Munafik sudah ada di zamannya Rasulullah, ya, sudah ada di zamannya Rasulullah SAW. Tokohnya yang utama adalah siapa? Tokohnya yang utama. Ayo, siapa yang tahu? Kasih hadiah, Pak. Tokoh utama munafik di zaman Rasulullah. Wah, ini harus tahu ini, Pak. Tokohnya munafik di zaman Rasulullah. Siapa? Siapa? Masya Allah. Siapa yang jawab tadi, Pak? Nah, ini Pak, dapat hadiah dari saya. Kitab. Jenengan juga, Pak. Dapat satu, Ustaz. Nanti diambil ya di akhir sesi. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini tokoh munafik, gembong munafik, merancu dan mengobrak-ngabrik barusan kaum muslimin. Sholatnya di belakang Rasul pas, tapi Rasulullah pulang dia provokasi sahabat yang lemah imannya, ya. Maka dalam perang Uhud banyak pasukannya Nabi SAW, 1.300 diprovokasi sama Abdullah bin Ubay. Kalah nanti kita, lawannya 3.000, ayo pulang aja. Pisah 300 orang, Pak. Ibunda Aisyah kehilangan kalungnya dalam sebuah perjalanan safar. Dicari, ketinggalan rombongan, dikira Ibunda Aisyah masih di atas di atas tempat para muslimah, dijaga di situ oleh para pasukan. Ya, terus akhirnya ditemukan oleh sahabat Sofwan bin Mu'attal. Ketika masuk mereka ke Madinah, padahal sahabat Sofwan sama sekali tidak menyentuh menyentuh Ibunda Aisyah. Ya, hanya mengucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Istri Rasulullah ketinggalan. Terus turun dari tunggangannya mempersilahkan Ibunda Aisyah naik, sampai di gerbang Madinah dilihat oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Wah, ini hot news katanya. Ini berita panas ini. Istri Rasulullah berzina dengan Sofwan bin Mu'attal. Rame ya diri. Sampai Rasulullah bimbang itu. Ya kan? Dalam kisahnya kapan-kapan insya Allah kita kisahkan. Bikin masjid diror. Sudah ada masjid, bikin masjid lain agar apa? Terpecah kekuatannya kaum muslimin. Ini orang-orang munafik begitu. Jadi nampaknya saja bersorban, nampaknya saja sholatnya baik, nampaknya saja pakaiannya muslim, tapi apa? Memusuhi Islam dari dalam. Ini orang munafik. Ini juga golongan mujrimun, setan dalam bentuk apa? Manusia. Lalu yang keempat adalah al-fasikun. Al-fasikun, para pendosa, orang-orang yang suka berbuat keonaran, perusak. Kalau kata para ulama, al-fasikun itu perusak. Muslim tapi merusak, muslim tapi lemah imannya sehingga apa? Berbuat keonaran, ya. Nah, ini objek dakwah kita, al-fasikun itu. Lalu yang kelima adalah al-mubtadiun, para ahlul dolal, ahlul bid'ah, ya. Dia faham ilmunya tapi dia mengada-ngada, ya, membelokkan syariat, ya. Dia faham ilmunya tapi terus karena hawa nafsunya lebih besar, kecintaannya kepada dunia lebih besar, dia menjual agamanya. Ya, ini namanya mujrimun, golongan kelima. Ya. Makanya Ibnul Qayyim itu, Pak, rahimahullah taala, beliau membagi manusia itu menjadi 4. Manusia yang pertama adalah, ya, manusia yang faham sabilul mukminin, sabil yang tengah ini, dan faham sabilul mujrimin, yang 5 tadi. Dia faham, maka ketika dia ini
berjalan, dia memilih sabilul mukminin dan dia berhati-hati kepada sabilul mujrimin. Sehingga ketika ada sabilul mujrimin atau orang-orang yang berbuat keonaran tadi, ahlul batil tadi mencoba merusak agama Allah, dia akan membela agama Allah. Ini orang yang pertama, ya. Jadi dia tidak mau apik tok, terus sabilul mujriminya nggak dibahas. Dia mau bahas yang baik-baik, tapi dia juga memahamkan umat atau dia memahami ilmu tentang keburukan-keburukan agar dia tidak terkena keburukan tersebut. Nah ini orang tipe pertama, kata siapa? Kata Ibnul Qayyim. Orang tipe kedua, manusia tipe kedua itu faham sabilul mukminin, faham yang tengah ini, ya. Tapi tidak faham sabilul mujrimin. Jadi wis beragama sing penting salat, sing sregep, bayar zakat, ya, jaga hati, wis yang penting sregep sinau, gitu saja, ya. Ada aliran-aliran sesat yang menodai Islam, itu bukan urusan saya. Ada kaum kafirun yang membunuhi kaum muslimin di Palestina, itu bukan urusan saya. Bahas yang ramah-ramah lingkungan sajalah, tidak usah terlalu bahas yang begitu. Ini tipe yang kedua, kata Ibnul Qayyim, ya. Ada orang yang pokoknya maunya sabilul mukminin saja, sabilul mujrimin nggak usah dibahas. Ini tipe kedua. Ada yang tipe ketiga, kata Ibnul Qayyim, nggak faham sabilul mukminin, faham sabilul mujrimin, ya. Jadi yang tengah ini nggak pernah mau belajar, tapi dia selalu duduk dengan orang-orang mujrim, ya. Sehingga konsep visi misinya orang mujrim itu dia faham. Nah yang kayak gini ini orang sudah dalam keadaan bahaya ini, Pak. Dia melanggar red line, garis merah ini, ya. Sudah bahaya ini orang yang seperti ini. Ada tipe yang keempat, kata Ibnul Qayyim, nggak faham dua-duanya, Pak. Sabilul mukminin nggak faham, nggak pernah belajar. Sabilul mujrimin apalagi. Manusia itu samalah. Yang penting kita berbuat baik, begitu saja, ya. Lah yang kayak gini ini kebanyakan manusia, kata siapa? Kata Ibnul Qayyim. Ini objek dakwah kita. Yang keempat, objek dakwah kita yang selainnya adalah yang kedua justru, Pak, ya. Yang kedua itu PR untuk kita untuk menyembuhkan mereka, ya. Jadi jangan hanya main aman, tapi juga harus menjelaskan bahwa ini ada kelompok-kelompok setan dalam wujud manusia, ya. Jadi ini yang harus difahami. Jadi kelompok yang paling benar ya tadi yang pertama, dia faham jalan yang lurus, tapi dia juga tengok kanan kiri sebagaimana Rasulullah ngajari sahabat Jabir dan sahabat Ibnu Abbas tadi, ya. Ini jalan itu tidak hanya satu, ada jalan lain yang menggelincirkan kita. Maka kita harus paham ini, harus jeli apa ini, bentuk programnya mereka apa, provokasinya setan-setan ini apa, agar kita tergelincir, agar kita takut dan waspada atas tipu daya sabilul mujrimin ini. Itu baru jenis pertama, setan jenis pertama, wujud nampak. Yang kedua ini yang lebih bahaya, setan dalam bentuk jin, hadirin. Kalau setan dalam bentuk manusia itu ya memang ngeselin, Pak, ya. Kalau kata Ustadz Faizar beberapa waktu lalu mampir ke FKM Ustadz Faizar Ruqyah itu, ya, kalau setan dalam bentuk jin bacain ayat kursi. Kalau setan dalam bentuk manusia dilempar kursi, katanya. Dilempar kursi, gitu ya. Setan dalam bentuk manusia masih kelihatan, Pak. Angger kita belajar terus kita kumpul dengan orang-orang yang tadi, yang pertama, dia tidak hanya peduli kepada agamanya saja, tapi juga peduli kepada orang-orang di sekitarnya, ya. Peduli ketika ada rasa ghibthah, ada rasa kecemburuan ketika ada saudaranya yang dianiaya oleh orang-orang kafir, ya. Ada rasa empati ketika saudaranya tidak khusyuk beribadah karena serangan orang-orang
yang membenci agama Allah, ya, masih kelihatan musuhnya kalau setannya dalam bentuk manusia. Lah tipe yang kedua ini setan dalam bentuk jin, hadirin. Ya, karena ada setan itu dua kan, setan dalam bentuk jin. Lah setan dalam bentuk jin ini juga mengkhawatirkan, hadirin. Ya, juga mengkhawatirkan. Makanya hadirin dimuliakan Allah, para ulama, terutama ulama-ulama hati ya, ulama-ulama ahlul qalbi seperti Imam Al-Ghazali, seperti Ibnul Qayyim ya, yang agak kesini zamannya muridnya Ibnu Taimiyah ya, itu mengingatkan tentang tipu muslihatnya setan-setan berbentuk jin ini ya. Setan-setan berbentuk jin ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, menggunakan cara yang banyak dan beragam sebagaimana yang digambarkan Rasulullah ini. Harusnya kan kalau memang setan itu jalannya satu, Pak, Rasulullah kan hanya nulis gambar satu gini. Tapi Rasulullah itu gambar di kirinya jalan ini ada dua, artinya beragam cara mereka, bermacam-macam ya. Kata para ulama, setan itu tujuan utamanya, setan dalam bentuk jin itu menguasai hati kita, Pak. Kalau hati sudah kecekel ini, Pak, hati sudah kepegang sama setan, maka sudah selesai kita. Selesai dalam artian setan akan menguasai diri kita. Kalau setan sudah menguasai diri kita, sudah maksiat, dosa, perbuatan mungkar akan kita kerjakan. Lah makanya hadirin muliakan Allah ya. Ya, setan itu komandannya setan namanya iblis. Itu pernah minta kepada Allah dua hal. Hal yang pertama apa? Minta agar tidak dimatikan sampai hari kiamat. Ya, dan dikabulkan oleh Allah ya. Anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah tangguhkan usiaku sampai hari kebangkitan. Dikabulkan sama Allah. Permintaan yang kedua, setan bertekad untuk menghalang-halangi manusia dan menyeret manusia ke dalam neraka. Dan ini dipersilahkan sama Allah ya. Artinya dua permintaan ini memang sebagai ujian bagi manusia, dan setan bahkan bersumpah akan mendatangi manusia dari semua arah ya. Summa la'atiyannahum min baini aidihim, dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim la tajidu aksaruhum syakirin, sampai ya kalian tidak mendapati manusia itu kebanyakan mereka dalam keadaan syukur kepada Allah. Jadi setan itu memang kerjaannya ngerjain manusia, Pak ya. Dan fokus utamanya setan itu apa? Hati manusia. Ketika hati sudah masuk, sudah kena, maka selesai. Makanya Imam Al-Ghazali itu mengibaratkan hati kita itu seperti istana, Pak. Makanya kalau istana itu pasti di sekelilingnya ada benteng. Kalau satu benteng itu rapuh, setan akan masuk dan menguasai istana ya. Maka benteng ini harus terjaga, istana kita ini harus betul-betul aman. Nah, makanya para ulama itu membahas ya, ada pintu-pintu masuk setan, sehingga ketika pintu ini terbuka, ada celah masuk, maka hati kita itu mudah dikuasai karena setan akan lewat pintu itu ya. Dan para ulama menyebutkan beragam pintu-pintu setan itu, Pak. Ada yang mengatakan 5 pintu setan, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan ya 8 ya. Dan dari banyaknya pintu-pintu setan yang dihadar atau diingatkan oleh para ulama kepada kita, saya merangkum ada 7 pintu favorit setan, Pak, dari referensi yang ada. Ini setan dalam bentuk jin ya. Kalau setan dalam bentuk manusia ya tadi makarnya terlihat, tinggal bagaimana kita membekali diri dengan ilmu dan mencari ulama-ulama robbani untuk belajar kepada mereka ya, dan mengamalkannya tentu. Jadi tugas kita itu tidak hanya menyebarkan ilmu, Pak, tapi juga memenangkan Islam ya.
Karena ada sabilul mujrimin tadi yang mencoba mengalahkan Islam. Nah, 7 ini apa saja? Kita kembali ke setan dalam bentuk jin ya. 7 ini apa saja? Yang pertama adalah pintu setan yang pertama adalah penyakit hati. Terutama sifat marah gitu. Marah ini pintu setan. Jadi perlu kita ketahui dalam kitab-kitab ulama, marah itu bukan dari setan, Pak. Hati-hati ya. Marah itu bukan dari setan. Marah itu dari diri kita sendiri mengendalikan hati kita. Ya. Maka kita harus mengenali diri kita ketika kita marah, ya. Halakamruun lam ya'rif qadra nafsihi. Ya. Sungguh celaka, binasa seseorang yang tidak tahu kadar dirinya. Nah, kita harus bisa menguasai diri kita, terutama dalam masalah marah. Karena kalau sudah marah, Pak, benteng itu ada celahnya. Namanya pintu marah. Setan akan mencoba masuk dan menguasai istana, menguasai hati. Ketika hati sudah dikuasai karena sebab marah tadi, maka seorang bisa melakukan apapun. Maka marah itu, Pak, bisa menjadikan orang mengumpat, miso-miso, Pak, berkata kotor. Marah bisa menjadikan orang merampas harta saudaranya. Marah bisa menjadikan seorang menzolimi saudaranya, memukul saudaranya. Marah bisa menjadikan orang banting apa-apa, Pak. Marah juga bisa menjadikan seorang membunuh saudaranya, kan? Gara-gara apa? Marah, hadir. Ya. Makanya kata Ibnu Mubarak apa? Al-ghadabu ummul khaba'is. Marah itu induk semua keburukan. Orang kalau sudah marah, marahnya bukan dari setan. Justru setan itu tergoda untuk menguasai manusia ketika seorang itu marah. Ya, jadi jangan menyalahkan setan ketika kita marah, Pak. Setan itu kadang-kadang minder sama kita, Pak. Durung ngopo-ngopo wis disalahke gitu loh. Ya, loh aku durung ngopo-ngopo loh wis disalahke gitu. Ya kira-kira begitu. Ya. Jadi setan itu beraksi setelah kita marah. Makanya kan kalau kita lihat asar dan kita lihat banyak hadis, ya, banyak riwayat menyebutkan bagaimana Rasulullah ngajari kita agar tidak marah, kan. Suruh wudu. Kalau wudu nggak mempan, suruh mandi, Pak. Ya, idza ghadiba ahadukum falyaghtasil, dalam satu riwayat. Falyatawaddo. Kalau wudu nggak mempan, yaghtasil, mandi. Kalau wudu mandi nggak mempan, kalau dia dalam kondisi berdiri, dia disuruh duduk, kan. Kalau duduk masih kemeropok, suruh tidur. Ya kan? Terus apa lagi? Rasulullah juga mengatakan kalau dalam keadaan marah kita disuruh diam, tidak boleh berucap. Karena kalau marah ini terus akhirnya diucapkan, marahnya tambah dipelihara, setan masuk. Akhirnya apa? Perilaku selanjutnya adalah atas kendali syaitan. Waliyadzubillah. Jadi marah ini salah satu pintu favoritnya syaitan. Jangan suka marah, Pak. Makanya Rasulullah kan mengatakan apa? La taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Karena kalau suka marah, ya setan akan mengendalikan dirinya. Sehingga apa? Enggak sampai ke sabilullah, tapi sabilul mujrimin. Sabilul syayatin, subula syayatin. Enggak sampai ke jannah. Karena yang bisa mengendalikan amarahnya, dia menutup benteng yang terbuka tadi, sehingga selamat hatinya. Ya. Jadi yang pertama marah, hadirin. Pintu yang kedua yang saya simpulkan dari beberapa referensi, pintu yang kedua itu al-jahalah, kebodohan, Pak. Kebodohan itu pintu favoritnya setan. Orang kalau bodoh, tidak mau belajar ilmu, wah setan seneng, Pak. Celah itu. Setan masuk, akhirnya dikasih syubhat, dikasih yang kayak gitu nggak benar, ya. Yang kayak gini benar, ya. So, akhirnya apa? Bingung dia, rancu pikirannya. Akhirnya setan menguasai dirinya. Maka salah satu menghilangkan rasa was-was, min syarril waswasil khannas, itu ya, dalam surah An-Nas. Ya Allah, aku berlindung dari was-wasnya setan al-khannas. Jadi ada setan namanya khannas, Pak. Setan khannas ini setan yang khusus bertugas memberikan rasa was-was kepada manusia. Jadi gojak-gajek gitu, Pak. Ya, jadi ragu-ragu.
ya. Jadi bingung ini wis sah atau belum. Ya biasanya waswas ini Ibnul Qayyim membahas khusus dalam kitabnya Ghasatul Lahfan. Cukup panjang pembahasannya Ibnul Qayyim. Beliau mengatakan apa? Waswas ini bisa menyerang siapapun dalam ibadahnya. Orang jadi waswas ini mau wis sah durung ya wuduku ya. Akhirnya dibaleni lagi wudunya. Mau mandi janabah, ini tadi sudah sah belum? Akhirnya mandinya lama. Ada orang yang begitu, Pak. Ya. Wudunya lama sampai akhirnya pas sholat mau takbir nggak jadi lagi, itu waswas tuh. Ya, lah kata para ulama cara yang paling jitu untuk menghilangkan waswas dari diri kita adalah apa? Ilmu. Harus dekat dengan ilmu, karena waswas itu bahkan bisa menjangkiti ulama, Pak. Ya, dalam sebuah riwayat itu disebutkan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anaknya Umar bin Khattab, di masa tuanya itu beliau buta, Pak. Dalam kitab Ghasatul Lahfan disebut butanya gara-gara apa, Pak? Terkena penyakit waswas. Jadi waswas mau wudu, pas mau ngusap apa ini? Mau ngusap wajah, ya. Beliau waswas. Wajah kan yang jerone di dalamnya ada mata ya. Berarti mata juga harus diusap. Was-was, Pak. Padahal ini orang berilmu, Pak, bisa was-was. Akhirnya oleh Ibnu Umar, Pak, dibuka matanya, digosok, Pak. Buta, Pak. Sakit matanya. Ya. Jadi ada riwayat seperti ini. Artinya kalau orang berilmu saja, kadang-kala kalau lupa sama ilmunya bisa kena was-was, apalagi yang belum mau belajar ilmu. Tapi kalau orang sudah tahu ilmunya, oh wudu itu sampai sini ngusapnya, ya. Sampai siku, ya sudah dia sampai siku saja. Kalau orang kena was-was, dia bisa ngusap sampai atas, Pak. Diriwayatkan juga, ya diriwayatkan juga. Kalau tidak salah sahabat Abu Hurairah atau Ibnu Abbas itu pernah terkena was-was ketika beliau berwudu, akhirnya kaki itu tidak sampai mata kaki saja. Padahal kan yang rukun sampai mata kaki, sampai paha dibersihkan. Ini dalam masalah wudu ya, belum masalah membersihkan apa? Kemaluan kita ketika kita buang air, ya baru masalah toharoh nih, belum masalah sholat, belum masalah kita memutuskan satu perkara. Itu semuanya kan butuh ilmu. Makanya kata para ulama, pintu favorit setan yang kedua setelah marah itu apa? Al-jahalah, kebodohan. Tuh kalau orang bodoh itu, Pak, kalau orang jahil nggak mau belajar ilmu, malas datang ke majelis taklim, itu mengkhawatirkan hadirin. Ya, karena apa yang dilakukan akan diarahkan oleh setan. Ini loh yang benar. Akhirnya apa? Akhirnya samar. Mana yang benar, mana yang salah itu samar. Ya, makanya kita diminta doa kepada Allah dengan doa apa? Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepadaku, perlihatkan kepadaku yang benar itu benar ya Allah. Lalu rizkikan kepada kami kemampuan untuk mengikutinya. Karena ada orang itu yang tahu ini benar, Pak, tapi tidak mampu untuk mengamalkannya. Makanya kita minta apa? Warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila. Ya Allah, ya berikan perlihatkan kepada kami yang salah itu salah ya Allah. Karena kadang-kala kita ngelihat salah ternyata benar, Pak. Ngelihat benar ternyata salah. Makanya doa pakai doa ini. Warzuqna ijtinabah, dan rezekikan kepada kami untuk bisa menjauhinya. Kadang-kala kita tahu yang kita lakukan itu salah. Wes tahu ini hukumnya salah, tapi kita belum mampu untuk apa? Untuk meninggalkannya. Makanya doa sama Allah dengan doa ini. Dan tahu doa ini, hafal doa ini kan juga harus butuh ilmu, Pak. Makanya tadi pintu setan itu yang kedua adalah al-jahalah. Lalu selanjutnya saya lanjutkan cepat ya. Yang ketiga adalah jauh dari Al-Quran. Jauh dari Al-Quran itu celah setan masuk, Pak. Karena orang yang jauh dari Al-Quran, apa kata Allah dalam surah Toha itu 124, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, dari mengingatku, zikri, dari ayat-ayat Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dzanka, maka baginya kehidupan yang sempit.
Ketika dia merasa sempit, ya, dia hanya sibuk ngurus dunia, tidak pernah baca Quran, tidak pernah ngaji, akhirnya setan masuk dan menguasai hatinya. Maka setan itu paling takut dengan ayat Al-Quran kan, ya. Maka hati kita ini harus diisi dengan zikir, diisi dengan membaca Al-Quran. Yang keempat, ini juga penting, Pak. Yang keempat itu rasa kenyang. Rasa kenyang itu pintu favorit syaitan, hadirin. Memang Rasulullah itu pernah suatu hari keluar sama Abu Bakar dalam keadaan lapar, Pak. Karena memang di rumah mereka sudah sama sekali tidak ada makanan. Dalam sebuah riwayat sahih disebutkan Rasulullah itu pernah keluar sama Abu Bakar, sama-sama lapar. Terus mereka akhirnya, yuk kita main ke rumahnya sahabat ini, mungkin dia punya makanan. Hadis ini para ulama mengatakan disyariatkannya kita untuk kenyang. Kenyang itu boleh. Yang nggak boleh itu apa? Selalu kenyang, Pak. Itu tidak boleh. Kenyang terus, tidak pernah lapar. Ya, ini berbahaya. Karena orang yang terbiasa kenyang terus, apalagi saudara di kanan kirinya kelaparan, ya. Imam Al-Ghazali itu memberikan satu pengertian, dia berdasarkan pengamatan beliau. Jadi ini tidak ada dalilnya, ya. Tapi pengamatannya Imam Al-Ghazali mengatakan orang yang selalu kenyang, yang terbiasa kenyang, itu memiliki 6 madorot, Pak. Ada 6 keburukan. Yang pertama apa kata beliau? Kenyang itu menghilangkan rasa takut kita kepada Allah. Orang kalau biasa kenyang itu jadi berada di zona nyaman. Akhirnya rasa takutnya kepada Allah jadi berkurang, ya. Jadi apa? Jadi merasa saya akan punya semuanya. Akhirnya Pak berkurang. Makanya orang yang paling kondisinya itu taat sama Allah itu biasanya orang apa? Orang puasa. Karena dalam kondisi lemah. Dan ketika dalam kondisi lemah, ya, seorang hamba itu betul-betul dalam kondisi sejatinya seorang hamba. Karena hamba itu lemah. Ya, makanya orang kalau puasa itu kan mau zina males, mau maksiat, nggak usah lah. Ya gitu kan, ya walaupun engkau berbuka maksiat gitu ya, tapi apa? Tapi akhirnya menjadikan dia apa? Sulit untuk bermaksiat. Beda dengan orang kenyang. Orang kenyang itu hawa nafsunya bergejolak. Kayaknya rasa takutnya kepada Allah berkurang. Yang kedua kata Ibnul Qayyim, kata Imam Al-Ghazali, ya, selalu kenyang itu menghilangkan rasa kasih sayang dan empati kepada makhluk, ya. Menghilangkan rasa kasih sayang kepada makhluk. Jadi dia nggak peduli sama kanan kirinya. Yang ketiga, menghambat ketaatan kepada Allah. Orang kalau selalu kenyang tuh, Pak, sholatnya males, Pak. Qiyamul lailnya nggak bisa bangun. Kenapa? Karena dia selalu kenyang. Sholat sunnahnya ditunda-tunda terus, ya, karena dia kenyang. Yang keempat, menghambat masuknya kalimat-kalimat hikmah. Jadi dinasihat itu jadi sulit orang kalau selalu kenyang, Pak. Ya, tausiah ustadz itu ya ngantuk. Di sini nggak ada yang ngantuk ya. Ini berarti lapar semua ya. Ya. Terus yang kelima ini kebalikannya. Yang kelima, ya, kalau tadi menghambat masuknya kata hikmah, yang kelima kata beliau, jika ia menyampaikan nasihat, maka nasihatnya tidak menyentuh hati, Pak. Tidak sampai kepada orang yang dinasihati. Maka ini nanti kalau kita pulang, Pak, jenengan ditanya sama rencangnya, mau isinya apa? Mboi. Nah itu bisa jadi kemungkinannya dua, Pak. Jenengan yang terlalu kenyang atau saya yang terlalu kenyang. Karena orang terlalu kenyang itu ketika apa? Menyampaikan nasihat tidak sampai ke hati. Dan yang keenam terakhir, menimbulkan banyak penyakit. Orang kalau terlalu kenyang itu menimbulkan banyak penyakit. Saya sebutkan yang 5, 6, 7 karena waktu sudah terbatas. Yang kelima adalah najis. Najis itu pintu setan yang paling favorit. Maka kalau bisa kita dalam keadaan bersih, terus menjaga wudhu, ya. Karena najis ini mudah sekali orang terkena gangguan syaitan atau apa, dikuasai hatinya oleh syaitan. Yang keenam, ini penting juga, tergesa-gesa. Ini pintu favorit setan. Maka jangan sampai tergesa-gesa. Al-ajalatu minasyaiton kata Rasul. Tergesa-gesa, terburu-buru itu dari setan. Karena teorinya begini, Pak, amalan itu kan berdasarkan ilmu. Ilmu itu bisa sampai kepada diri kita jadi amalan itu karena kefahaman. Kefahaman itu butuh perenungan. Perenungan itu butuh waktu, Pak.
Kalau kita terburu-buru, tergesa-gesa dalam beramal, biasanya nggak pakai ilmu, Pak. Ya, terburu-buru itu kata para ulama merusak kematangan berpikir manusia. Nggak sempat mikir ini bener apa ora, wis dikerjakan. Akhirnya setan ikut campur di situ. Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah tabdzir, ya, tabdzir dalam harta terutama, mubadzir, Pak. Berlebih-lebihan dalam harta. Ini terkhusus ibu-ibu di belakangnya. Coba lihat kulkasnya. Kulkasnya ada makanan-makanan frozen yang sudah hampir expired, gak digoreng-goreng enggak. Coba lihat rak bumbunya. Coba lihat pakaiannya. Berapa banyak pakaian kita yang menumpuk dan tidak kita pakai. Coba lihat tasnya. Coba lihat sepatunya. Karena mubadzir itu, Pak, kata Allah, Pak, wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Jangan kamu mubadzir, sesungguhnya orang yang mubadzir itu sedulurnya setan, Pak. Ikhwan, sedulur. Sedulur itu masuk rumah kita bludas-bludus sak-sake, Pak. Jadi bagaimana perasaan kita ketika kita didik anak kita biar jadi anak yang soleh, setan ikut campur didik mereka, Pak. Karena sedulur, ikhwana syayatin. Maka hati-hati, ini pintu setan yang berbahaya. Terburu-buru ini kalau bisa ditutup. Lihat, cek lagi harta kita, secukupnya sajalah. Hidup itu qanaah saja, yang dibutuhkan saja. Jangan terlalu kita berlebih-lebihan. Wallahu a'lam bishawab. Kita baru bahas satu hadis. Insya Allah hadis yang lain soal menggambar ini ada lain. Insya Allah kita bahas pada kesempatan berikutnya. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini bermanfaat dalam kehidupan kita, bisa langsung kita amalkan dalam keseharian kita. Amin. Baik, kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.